Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semua saat hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Jikalau kami boleh saat ini boleh sehat, boleh kuat, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami ingin bekali hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Allah ini menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan, kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-28 berkata, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kan berjudul, jangan mudah putus asa. Arti putus asa yaitu hilangnya harapan atau tidak mempunyai harapan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, sebagai orang percaya, Alkitab mengajarkan supaya orang percaya tetap yakin bahwa apa yang kita imani, kita percayai akan mendapatkan, akan memperoleh balasan. Sebagai orang percaya, kita mengamini bahwa hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Barang siapa memberi, pasti dia diberi. Siapa peduli, dia akan ditolong. Siapa yang menabur angin akan menuai badai, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya apa yang sedang atau sudah kita perbuat kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, kita akan menerima berkat kembali. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Ia, yaitu Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara sekalian, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Tuhan pasti akan membalasnya. Seperti Petrus yang bertanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa upah saya? Apa upah kami? Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, perjalanan kehidupan kita, upah kita mengikut Yesus, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan senantiasa selalu mengingat akan segala jerih lelah kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, ayat yang kita baca saat ini, bahwa berkata bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Wajar kalau Rasul Petrus yang mewakili teman-temannya memberanikan diri bertanya kepada Yesus tentang apa yang akan dia dan temannya terima. Atas apa upahnya? Para murid sudah tinggalkan aktivitasnya, sudah tinggalkan pekerjaannya, sudah tinggalkan keluarganya, sudah tinggalkan komunitasnya untuk sepenuhnya melayani Yesus. Walaupun dengan segala kesederhanaannya, Petrus berkata jangan-jangan apa yang sudah dia lakukan bersama teman-temannya tidak dihargai oleh Yesus, tidak dinilai dengan baik. Mengapa? Petrus bertanya kepada Yesus demikian. Karena para murid-murid sudah mendengar dengan kepala sendiri, mendengar dengan telinganya, mendengar dengan mata kepala sendiri, bagaimana Yesus memberi jawab kepada pemuda yang kaya tentang hidup yang kekal. Padahal pemuda itu sudah sepenuhnya melakukan hukum Taurat, tetapi Tuhan belum menerima sepenuhnya, sehingga pemuda kaya itu menjadi kecewa untuk menerima hidup yang sempurna, dan Tuhan tidak meresponi dengan baik. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, jawaban Yesus inilah yang mungkin menjadi dasar atau yang merasui pikiran daripada murid-murid, khususnya Petrus, untuk putus asa, untuk tidak ada lagi harapan tentang masa depannya. Petrus melihat jawaban daripada Yesus tentang orang yang sudah baik, sudah melakukan hukum Taurat, sudah melayani,
Tetapi Yesus katakan, belum sempurna. Saudara, apalagi yang dilakukan oleh Petrus? Dengan kesederhanaannya itu, tidak sebanding dengan orang kaya yang ingin hidup kekal, yang sudah melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Dia tidak membunuh, tidak mencuri. Dia menguduskan hari Sabat. Dia sudah menghormati orang tua dan sebagainya. Tetapi itu belum sempurna di hadapan Tuhan. Jadi wajarlah kalau Petrus bersama teman-temannya, kalau demikian, apakah yang saya lakukan ini bisa membawa upah untuk kami terima? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pesan firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 28 ini. Yang pertama, apa pesan firman Allah bagi kita hari ini? Tuhan menghargai pelayanan saudara dan saya. Tuhan menghargai pelayanan saya dan saudara. Ayat yang ke-30 dikatakan bahwa ada penghargaan double, baik sekarang ini maupun yang akan datang. Kalau saat ini dalam melayani kita kehilangan materi, kita kehilangan tenaga, fisik kita lemah, percayalah Tuhan pasti ingat akan pengorbanan kita. Walaupun tidak dikembalikan dalam bentuk materi seperti apa yang sudah kita keluarkan, tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam setiap orang yang dengan tulus hati melayani Tuhan. Tuhan akan membalas bukan saat ini saja dengan hal-hal yang kita butuhkan, tetapi Tuhan juga akan menyediakan kemudian hari, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Kalau pelayanan kita saat hari ini, kita sudah mengorbankan tenaga, materi, pikiran, percayalah, jangan kita merasa putus asa, tetapi kita yakin bahwa suatu kelak kita akan menerima balasan yang daripada Tuhan. Balasan Tuhan yang bagaimana? Kita diberi sehat, sudah bersyukur. Keluarga kita bahagia, diberi syukur, kita bisa bersyukur. Anak-anak kita bisa boleh bertumbuh berkembang dengan baik, itu bersyukur. Ini adalah salah satu pertolongan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan tidak dibiarkan begitu saja. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan tetap menolong perjalanan kehidupan kita di dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita merasa putus asa dengan apa yang sudah kita perbuat. Yang kedua, apa pesan firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini? Jangan bandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ayat yang 29 mengatakan, Jawab Yesus, aku berkepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan seterusnya. Garis bawahi setiap orang, bukan semua orang. Setiap orang mempunyai nasib, rezeki, jodoh masing-masing itu tidak sama. Yang terpenting, saudara, lakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan keikhlasan, tanpa membayangkan penghargaan. Tapi lakukan sebagai wujud syukur kita atas apa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah buat bagi saya dan saudara. Seperti seorang petani, kalau belum waktunya panen, ya belum bila merasakan, belum membawa hasil. Tetapi dengan kesabaran, dengan tidak putus asa, kalau sudah saatnya, petani ini akan bersuka cita. Artinya, saudara sekalian, melayani Tuhan disesuaikan dengan kemampuan kita, dengan talenta kita yang berbeda-beda. Jangan bandingkan talenta kita dengan teman kita, dengan segala pengerja kita. Tidak bisa. Kita melayani Tuhan dengan segala kemampuan kita. Kita diberikan satu talenta, ada yang diberikan 2 talenta dan seterusnya. Dan kita juga akan menerima berkat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan takut untuk melayani. Jangan takut untuk bersaksi bahwa Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pelayanan kita kepada Tuhan, katakan setiap orang itu berbeda. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara.
selama kita melayani Tuhan dengan ketulusan, selama kita melayani Tuhan dengan keikhlasan, tidak membayangkan, tidak memikirkan apa balasan-balasan dari orang-orang lain atau penghargaan dari orang lain, tetapi biar Tuhan sendiri yang menghargai saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, jangan bandingkan pelayanan kita kepada orang lain. Terus tetap melayani apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, tetap melayani. Kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Yang ketiga, apa pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara? Yaitu kita harus berkomitmen. Di dalam ayat yang ke-31 mengatakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai kita seperti firman Tuhan. Kita yang terdahulu menjadi yang kemudian. Tapi kita harus mempunyai komitmen. Kita harus mempunyai komitmen bahwa sampai terus saya tetap berada di dalam pelayanan. Kita berjanji, komitmen artinya berjanji. Tantangan iman akan terus mengikuti orang-orang percaya. Tantangan iman harus terus mengikuti orang-orang percaya. Oleh sebab itu kita diperlukan suatu komitmen. Jalan hidup orang percaya. Jangan sampai komitmen atau janji yang ada dalam diri kita hilang gara-gara keputusasaan. Keputusasaan itu bisa disebabkan oleh karena kecewa, karena tidak dihargai, karena tidak nyaman di dalam lingkungannya, atau hal-hal yang dapat mengganggu pikiran dan perasaan kita. 4 hal ini harus disingkirkan dari benak hati kita. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani tetap melayani. Tetap terus melayani, walaupun melayani tidak sepenuhnya di dalam gereja atau di dalam mimbar. Kita berdoa mendoakan orang pun kita juga melayani. Kita memberikan motivasi, semangat pada orang lain, kepada teman kita, itu juga melayani. Kita membantu sesama kita, itu juga sudah melayani. Artinya dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Jangan sampai iblis mengambil sukacita kita, jadi kecewa, jadi putus asa. Akan tetapi kita jangan sampai kita menjadi yang terdahulu akan menjadi kemudian. Karena apa? Karena pelayanan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Dipengaruhi. Dapat apa kamu melayani? Dapat apa kamu melayani? Saudara, tinggalkan semuanya itu. Mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah berikan kita, saya dan saudara, kemampuan untuk melayani, lakukan dengan baik. Dengan segala ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, dengan komitmen bahwa melayani Tuhan itu yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Melayani keluarga, melayani rumah tangga, melayani sesama, melayani Tuhan. Itu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, hal apa atau sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan saat kita menjadi pengikut Kristus yang benar? Yaitu layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan penghargaan dari orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah Yesus sendiri yang memberi nilai kita, yang memberi penghargaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih atas teguran nasihat firman-Mu pagi-pagi hari ini. Ajari kami supaya kami tetap melayani. Bukan melayani sekedar ada di mimbar, tapi ajari kami melayani sesama kami, melayani saudara kami, melayani rekan-rekan kami. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kuatkan, teguhkan iman kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Aktivitas kami hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan kami percaya keberhasilan, keberuntungan akan berpihak akan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.